Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alfi Hikmatul Husna, mahasiswa Pendidikan Bahasa Arab semester 5, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo dengan NIM 202190003. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas akhir pada mata kuliah model pembelajaran bahasa Arab dengan dosen pengampu Bapak Yufridal Fitri Nursalam SPDI MPD. Dalam video kali ini saya akan mengulas tentang ragam model pembelajaran bahasa Arab, bagaimana cara mengajarkannya. Langsung saja untuk penjelasan yang pertama mengenai bahasa. Bahasa adalah alat yang digunakan untuk mengutarakan maksud dari apa yang akan disampaikan. Bahasa memiliki peran penting dalam sebuah komunikasi. Salah satu bahasa adalah bahasa Arab yang merupakan bahasa yang secara khusus Allah titipkan untuk menjadi pengantar dalam Al-Quran dan hadis. Oleh sebab itu, tidak lazim lagi bahwa umat Islam sangat dianjurkan untuk mempelajari bahasa Arab. Nah, selanjutnya adalah apa yang dimaksud dengan model. Model adalah bentuk atau contoh yang tersusun secara sistematis, sedangkan pembelajaran adalah proses interaksi untuk memperoleh suatu tujuan dengan pengaturan lingkungan yang mendukung. Selanjutnya, apa yang dimaksud dengan model pembelajaran bahasa Arab? Yaitu merupakan pola khusus yang didesain untuk mencapai tujuan pembelajaran, yang di sini adalah tujuan pembelajaran bahasa Arab yang mencakup segala aktivitas pembelajaran dari awal sampai akhir, dari paradigma, pendekatan, strategi, metode, teknik, taktik, buku pembelajaran, dan segala komponen yang mendukung dalam proses pembelajaran. Nah, ragam model pembelajaran bahasa Arab itu antara lain sebagai berikut. Yang pertama adalah pembelajaran kuantum, yang kedua pembelajaran kooperatif, yang ketiga adalah pembelajaran aktif, inovatif, kreatif, efektif, menyenangkan atau PAIKEM. Yang keempat adalah pembelajaran berbasis masalah, dan yang kelima adalah Computer Assisted Language Learning. Sebetulnya masih banyak model pembelajaran bahasa yang belum saya sampaikan di sini ya. Nah, salah satu model pembelajaran yang akan saya ulas di sini adalah Computer Assisted Language Learning. Karena di masa pandemi ini, model pembelajaran ini banyak digunakan dalam beberapa tingkatan pendidikan seperti di tingkat SMP, SMA, bahkan perguruan tinggi. Nah, di era kemajuan teknologi informasi dan komunikasi seperti yang saat ini, lahir berbagai jenis istilah, antara lain e-learning yang salah satunya adalah Computer Assisted Language Learning ini atau pembelajaran bahasa berbantuan komputer. Penggunaan komputer dalam lingkup Computer Assisted Language Learning ini dibedakan menjadi 3 jenis. Ada yang pertama, komputer sebagai alat, yang kedua, komputer sebagai pelaksana perintah dari pembelajar dengan menggunakan bahasa pemrograman, yang ketiga, komputer sebagai alat yang memberi instruksi dan materi pembelajaran. Salah satu model pembelajaran Computer Assisted Language Learning adalah e-learning dengan nama Moodle. Moodle banyak digunakan karena dengan keuntungan-keuntungan yang disuguhkan oleh Moodle ini sendiri. Moodle merupakan perangkat lunak open source yang mendukung implementasi e-learning dengan paradigma terpadu, di mana dalam satu portal e-learning dapat memuat berbagai fitur-fitur penting penunjang seperti forum, kuis, polling, tugas, percakapan, dan pelatihan yang digunakan untuk mendukung proses belajar. Beberapa hal yang harus disiapkan untuk menginstal Moodle yaitu diperlukan komputer dengan minimal 128 MB RAM,
dan diperlukan 200 MB. Untuk langkah-langkah menginstalnya tentunya sangat mudah didapatkan di blog-blog atau website yang saat ini sudah banyak diakses ya. Salah satunya adalah mengekstrak paket Moodle ini dalam bentuk ZIP, kemudian mengaktifkan setup. Jika sudah, nanti kita buka Internet Explorer dan Moodle ini hadir dalam 45 bahasa. Pada langkah awal kita mengubahnya dengan bahasa kita, yaitu bahasa Indonesia, dan di situ kita akan mengisi alamat web, tempat folder Moodle ini nanti disimpan di mana, dan membuat password yang mudah diingat. Sebagai pengajar, kita dapat mengubah atau mengurangi pelajaran yang diinginkan, membuat bahan ajar, membuat soal-soal untuk kuis, dan sebagainya. Nah, fasilitas-fasilitas penunjang yang disediakan Moodle ini antara lain fitur media audio-visual, dilengkapi dengan pengaturan yang sangat jelas dan dapat digunakan untuk 1000 pelajaran lebih, yang mempunyai keamanan kuat sehingga mengurangi kebocoran kisi-kisi dan masih banyak lainnya. Nah, Moodle ini tadi kan menyediakan 45 bahasa, salah satunya adalah bahasa Arab. Nah, hal ini yang dapat digunakan untuk membuat model pembelajaran bahasa Arab. Kita dapat membuat kelas pembelajaran online sesuai dengan yang kita inginkan. Untuk itu kita harus men-setting identitas kita sebagai admin. Setelah itu kita juga bisa mengubah tema dalam Moodle ini sesuai dengan keinginan kita. Harus membuat course berdasarkan kategori atau subkategori yang sesuai dengan yang dibutuhkan. Bisa dikategorikan dengan jurusan, fakultas, atau mata pelajaran, dan lain-lain. Moodle ini sebagai media dan sekaligus sebagai bahan ajar, kita harus membuat users atau peserta didik agar dapat mengakses Moodle kita dengan mudah. Karena kita bertugas sebagai admin, maka kita dapat membuat users satu persatu atau membuat users baru sekaligus dengan cara upload file. Penggunaan Moodle ini sendiri dengan menyesuaikan seumpama dengan jadwal pembelajaran itu sendiri. Nanti para peserta didik kita arahkan untuk mengsubmit absensi terlebih dahulu, kemudian kita masuk ke forum atau window di Moodle ini yang akan kita buat, seperti ada window forum diskusi atau kuis atau sebagainya. Nah, di fitur-fitur yang disediakan Moodle ini banyak ya. Jadi kita bisa meningkatkan 4 maharoh keterampilan berbahasa Arab. Ada maharoh kitabah, qiraah, kalam, dan istima. Karena fiturnya sangat lengkap. Kita bisa mengupload file, kita bisa mengupload suara atau rekaman, kita juga bisa mengupload video, dan itu sangat mendukung untuk meningkatkan 4 keterampilan bahasa tadi. Itulah tadi penjelasan tentang bagaimana cara mengajarkan atau menggunakan model pembelajaran Moodle untuk pembelajaran bahasa Arab. Sebelum saya akhiri tentang ulasan ini, saya akan menyampaikan beberapa kekurangan yang dimiliki oleh Moodle ini sendiri ya. Yang pertama, tidak mudah diakses pada web browser yang ada seperti Mozilla dan Chrome. Jadi kita bisanya menggunakan aplikasi Moodle itu sendiri. Nah, kelemahan yang kedua, membutuhkan jaringan internet yang stabil. Jadi terkadang Moodle ini tidak bisa diakses jika tidak ada koneksi internet yang baik. Dan yang ketiga, beberapa pilihan bahasa ini tidak dapat digunakan. Tapi insya Allah untuk bahasa Arab itu bisa. Dan selain kekurangan-kekurangan tadi, ada banyak kelebihan Moodle. Yang pertama, fitur yang lengkap untuk sebuah proses pembelajaran ya. Baik itu fitur komunikasi seperti chatting, message, atau forum. Fitur pembuatan dan administrasi pembelajaran seperti absensi atau pengumpulan tugas gitu ya.
Fitur untuk melacak dan mengikuti perkembangan proses pembelajaran. Jadi di Moodle ini kita bisa tahu siapa saja yang online, siapa saja yang tidak. Jadi kita bisa tahu siapa saja yang menyimak pembelajaran di Moodle ini atau yang tidak membukanya. Kita bisa tahu. Kemudahan penggunaan Moodle ini sangat mudah ya, karena hampir seluruh komponen dalam Moodle dapat diatur secara fleksibel sesuai dengan kebijakan dan kebutuhan yang kita butuhkan. Nah, di Moodle ini kita juga bisa mengakses secara gratis, memanfaatkan berbagai fitur yang ada di dalamnya secara gratis. Selain itu, Moodle ini bisa digunakan untuk hampir 1.000 mata pelajaran lebih. Dan tentunya Moodle ini sangat modern dan komprehensif sebagai model pembelajaran di era pandemi saat ini, yang apa-apa dilakukan secara daring. Itu saja yang dapat saya sampaikan tentang model pembelajaran bahasa Arab, yaitu model Computer Assisted Language Learning dengan aplikasi Moodle. Sekian, kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.